Halo semuanya, halo Sobat Merdeka, perkenalkan nama saya Leonardo Hamonangan Panjaitan, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia yang saat ini mengikuti program pertukaran mahasiswa mereka di Universitas Fajar Kota Makassar. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengikuti kegiatan modul Nusantara kami ketiga, yaitu Kebinekaan 2. Kebinekaan 2 kali ini kami akan mengunjungi beberapa tempat ibadah yang ada di Kota Makassar, antara lain Pura Girinata, Gereja GPIB Immanuel Makassar, Kelenteng Kuankong, dan Masjid Cheng Ho. Mari ikuti kegiatan modul Nusantara ketiga ini dan nikmati keseruan kali ini. Episode 3, check it out. Tempat suci agama Hindu di Nusantara dikenal dengan nama Pura, meskipun mayoritas umat Hindu di Indonesia berada di tempat Pulau Bali. Namun, banyak sekali pura tersebar di pulau penjuru Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa pura sebagai tempat suci bagi umat Hindu ternyata memiliki beberapa jenis. Antara lain adalah Pura Tiga Kayangan. Setiap desa di Nusantara memiliki 3 pura utama yang disebut sebagai Pura Tiga Kayangan. Pura-pura ini menjadi tempat pemujaan Sang Hyang Widiwasa. Selain itu, ada juga Pura Kayangan Desa yang digunakan untuk memuja roh para leluhur. Kemudian ada Pura Sat Kayangan. Pura-pura ini diyakini oleh umat Hindu sebagai sendi spiritual dan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Hindu. Yang terakhir ada Pura Dang Kayangan. Sebagian besar Pura Dang Kayangan memiliki keterkaitan erat dengan Dang Yaha Niratha, seorang pendeta Hindu dari kerajaan Majapahit. Pura-pura ini dibangun sebagai bentuk penghormatan pada guru suci. Gereja dalam konteks agama Kristen memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar bangunan fisik. Secara harfiah, kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ekklesia, yang berarti jemaat yang dipanggil keluar. Ini mengacu pada komunitas umat Kristen yang berkumpul untuk beribadah, mempelajari ajaran agama, dan melayani sesama. Agama Kristen adalah agama Abrahamik monoteistik yang berpusat pada riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus. Umat Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat manusia. Teologi Kristen terangkum dalam pengakuan-pengakuan seperti pengakuan para rasul. Injil yang berarti kabar baik mencangkup catatan-catatan riwayat hidup ajaran Yesus, termasuk 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sejarah gereja agama Kristen bermula sebagai sebuah sekte dari agama Yahudi pada pertengahan abad pertama Masehi. Ada berbagai denominasi dan aliran dalam agama Kristen seperti Katolik, Ortodoks, Protestan, dan banyak lagi. Setiap gereja memiliki tradisi dan teologi yang berbeda, tetapi mencangkup pada satu keimanan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Kelenteng adalah nama tempat ibadah agama Konghucu secara umum. Dalam tradisinya, tempat ibadah ini dikenal sebagai bangunan untuk kebaktian bagi Nabi Konghucu. Selain itu, kelenteng juga digunakan sebagai tempat sembahyang para leluhur. Filosofi kelenteng warna merah. Kelenteng memiliki ciri khas dominan dengan warna merah pekat. Warna merah ini mengandung filosofi kehidupan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia di dunia dengan sokongan darah yang berwarna merah. Taepakgung, istilah yang digunakan oleh umat Konghucu untuk menyebut tempat ibadahnya adalah Taepakgung. Secara umum, Taepakgung dapat diartikan sebagai leluhur yang memiliki kedudukan besar dan sangat dihormati. Ini sesuai dengan konsep Konghucu yang mengajarkan penghormatan pada orang tua dan leluhur.
Patung Dewa Bumi. Pada zaman dahulu, kedatangan orang Cina membawa serta patung Dewa Bumi yang sangat mereka agungkan. Patung ini terbuat dari kayu dan dinamakan Pak Kung. Pak Kung tersebut langsung ditempatkan di sebuah bangunan khusus yang kemudian dijadikan tempat sembahyang oleh umat Konghucu. Kini setiap permukiman Cina memiliki satu atau lebih kelenteng yang dikenal dengan nama Tai Pak Kung. Nama lain kelenteng. Umat Konghucu juga menyebut tempat ibadahnya dengan nama Miao. Ini adalah sebutan umum bagi kelenteng di Tiongkok. Agama Konghucu yang juga dikenal sebagai Rojio diakui secara resmi oleh pemerintahan di Indonesia. Meskipun mungkin kurang dikenal secara luas, kelenteng memiliki nilai sejarah, filosofi, dan kepercayaan yang sangat kaya. Masjid, musola, langgar, dan surau adalah rumah ibadah bagi umat Islam. Meskipun mereka tampak serupa sebagai tempat beribadah, sebenarnya ada beberapa perbedaan di antaranya. Masjid, fungsi utama, tempat suci bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah, terutama sholat. Kegiatan lain, selain sholat, masjid juga digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengajian, perayaan hari besar, diskusi keagamaan, ceramah, dan belajar mengaji Al-Quran. Ciri khas masjid memiliki bangunan yang lebih luas dan berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan sholat Jumat. Musola, fungsi utama, tempat beribadah yang lebih sederhana daripada masjid. Kegiatan lain biasanya digunakan untuk sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan kajian keagamaan. Ciri khasnya, ukuran dan fasilitasnya biasanya lebih sederhana daripada masjid. Langgar, fungsi utama, tempat beribadah yang lebih sederhana daripada musola. Kegiatan lain digunakan untuk sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran. Ciri khasnya biasanya berukuran lebih kecil dan terletak di lingkungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Surau, fungsi utama, tempat beribadah yang lebih sederhana daripada langgar. Kegiatan lainnya digunakan untuk sholat berjamaah dan tadarus Al-Quran. Ciri khas, umumnya ditemukan di daerah pedesaan dan memiliki ukuran yang lebih kecil. Masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam, membentuk peradaban dan memberikan ketenangan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Dari berbagai pulau, suku, bangsa, bahasa, juga agama. Sehingga di dalam perbedaan tersebut tercangkuplah satu kesamaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Indonesia. Berbeda-beda namun tetap satu. Mari semuanya kita menjaga tali persaudaraan antar umat beragama. Bukankah indahnya hidup saling berdampingan dan damai? Jadi saya Leonardo Hamonangan Panjaitan mengajak semuanya untuk hidup toleransi dan menjalankan iman kepercayaan sesuai dengan agama yang kita anut. Sekian, terima kasih. Tunggu kegiatan Modul Nusantara keempat kami yang akan datang. See you, sampai jumpa.